Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 6 September 2024. Tertulis pada kitab Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di zaman sekarang, sepertinya kita rata-rata punya hutang, dan istilah hutang semakin keren, semisal kredit, simpan pinjam, dan lain-lain. Entah apapun itu namanya, yang pasti, yang namanya hutang harus dibayar lunas, meskipun sistem pembayarannya bisa saja dicicil. Namun jika hutangmu dianggap lunas, padahal hutangmu belum sepenuhnya kamu bayarkan kepada orang yang meminjamkannya, dan ia berkata, "Sudah, gak usah kamu pikirin lagi. Ya, gak usah kamu bayar." Tentulah hati sangat bersuka cita, bukan? Karena memang hutang harus dibayar. Jadi sepertinya belum ada, atau kalau ada pun orang yang menganggap lunas hutang kita. Jarang itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas dalam diri Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Berdasarkan tata hukum yang lama dan melarang dosa, akhirnya hanya menghasilkan hukuman mati yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar hukum. Justru hukuman mati itulah yang dibatalkan Allah dengan menimpakannya pada anaknya Tuhan Yesus dan menjadikannya dosa, takluk kepada hukum Taurat dan kematian yang terkutuk oleh hukum Taurat. Padahal Allah sendiri yang menyerahkannya kepada maut di kayu salib. Dengan demikian, surat yang berisikan hutang kita dan yang menjatuhkan hukuman atas kita oleh Allah telah dipakukan pada kayu salib dan dihapus sama sekali melalui diri Yesus. Darahnya lah yang membayar hutang dosa manusia, sehingga kita memperoleh pengampunan dan keselamatan dan hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diselamatkan Yesus, karya penyelamatan Yesus buat kita umatnya disempurnakan di salibnya. Salib itu menjadi kemenangan kita. Maka dengan kerelaan kita memikul salib masing-masing. Kita rela dicemooh, dikucilkan, dicerca, atau bergumul karena kebenaran dan demi nama Yesus yang kudus. Perbuatlah sebanyak-banyaknya kehendak dan cinta kasih Yesus yang telah membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Di pagi ini, hari baru, minggu baru, dan bulan baru ini, kami semakin merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Selayaknya lah kami bersyukur dan menaikkan pujian hormat kepadamu. Kiranya bertambah-tambah orang baik yang taat dan setia kepadamu saja. Buat firman-Mu, kami pun bersyukur betapa berharganya hidup kami ini. Hingga dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kami telah dibayar lunas. Kami mendapat pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal. Mampukan kami Bapa untuk pelaku kebenaran, sekalipun kami dikucilkan, diremehkan, dan tidak dianggap. Kebenaran-Mu lah tolok ukur hidup kami. Berkenanlah pada perjalanan hidup yang kami hidupi ini. Tuhan, saat ini juga kami berserah untuk setiap aktivitas, pekerjaan, maupun pelayanan yang akan kami perbuat. Tolong Tuhan sertai dan berkatilah. Buat jemaat-Mu yang sakit, tolong berilah kekuatan. Berkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, sembuhkanlah. Yang berduka, Tuhan beri ketabahan dan ketegaran. Engkaulah penghibur yang sejati. Yang susah, gelisah, galau, tolong lawatlah. Beri ketenangan dan terangi hati serta pikirannya. Untuk keluarga yang sedang bermasalah, kasihanilah Tuhan, beri kasih-Mu dan perdamaikanlah. Yang merindukan jodoh,
Pertemukanlah jodoh yang seiman dan saling mencintai. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Tuhan, beri kedamaian dan kerukunan, dan jadikan pelaku-pelaku kebaikan dan kebenaran dan bersikap adil, takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan salah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.